Seorang polisi yang menembakkan pistol ke seorang teman diduga hanya bercanda, namun layangan pistol tersebut justru berakhir kematian. Saksikan berita selengkapnya bersama saya Aquina Angger di News on Trending. Seorang polisi Polres Sumba Barat NTT melayangkan tembakannya kepada seorang teman hingga tewas. Lantas seperti apa kronologi penembakan tersebut? Berikut ulasannya. Insiden itu berawal saat korban bersama Bribtu ER dan sejumlah rekan polisi yang lain sedang membakar bebek sambil bersantai dan meminum minuman keras. Korban mengacungkan pisau ke arah Bribtu ER sambil menantang agar Bribtu ER menembaknya. Diduga korban sedang berada di bawah pengaruh minuman keras saat itu. Bribtu ER yang kebetulan membawa senjata api lalu menarik senjata genggam pistol merek HS dari pinggang sebelah kanan. Ia bermaksud bercanda dan hanya menggertak korban. Ia lalu menembakkan senjata laras pendeknya itu ke arah perut korban. Tak disangka, tiba-tiba senjata tersebut meletus dan melukai perut korban. Korban langsung jatuh dan duduk di kursinya dan tak sadarkan diri. Melihat korban tak sadarkan diri, Bribtu ER langsung bersama rekan-rekannya yang lain membawa korban ke rumah sakit namun tak tertolong. Bribtu ER sendiri langsung menyerahkan diri ke Polres dan mengakui perbuatannya. Diduga oknum polisi Polres Sumba Barat, Bribtu ER, diketahui sedang tidak bertugas saat melakukan penembakan terhadap warga sipil itu. Pernyataan itu diberikan langsung oleh Kepala Polres Sumba Barat AKBP Anak Agung Gede Anom Wirata. Kapolres Sumba Barat menyampaikan kabar itu berkaitan dengan perkembangan kasus penembakan oknum anggota polisi kepada temannya hingga tewas pada Sabtu 7 Januari 2023. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Bribtu ER masih menjalani proses pemeriksaan. Sementara itu, perkembangan akan segera disampaikan setelah pemeriksaan selesai. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, Bribtu ER diketahui tidak sedang melaksanakan tugas saat memakai senjatanya untuk menembak korban bernama Ferdinandus. Terkait kejadian ini, Polres menyampaikan permintaan maaf atas kelalaian anggotanya. Polres juga mengamankan barang bukti dan menahan Bribtu ER di ruang khusus. Kini pihak Polres mengagendakan untuk mendatangkan tim forensik Bitdokes Polda NTT dan Rumah Sakit Bayangkara Titus Uli Kupang untuk melakukan otopsi terhadap jenazah korban. Sebelumnya diberitakan Bribtu ER tanpa sengaja menembak seorang warga sipil bernama Ferdinandus Langobili. DPRD Nusa Tenggara Timur meminta agar proses hukum kasus penembakan ini dilakukan secara transparan dan tidak ditutup-tutupi. Hal ini disampaikannya menanggapi kasus tertembaknya seorang warga sipil oleh seorang anggota polisi di Polres Sumba Barat yang berujung pada meninggalnya korban. Ince mengatakan bahwa DPRD sangat menyayangkan peristiwa yang terjadi di daerah tersebut dan seharusnya tidak perlu terjadi. Menurut dia, perbuatan tak terpuji yang dilakukan oleh Bribtu ER sangat memalukan dan mencoreng citra lembaga kepolisian sebagai pelindung masyarakat. Dua hal tersebut adalah bahwa proses hukumnya harus dilakukan secara mendalam, transparan, dan objektif sehingga tidak menimbulkan keresahan baru di publik. Kemudian lanjut dia, pihak Polda NTT juga ikut mengawal sehingga semua proses berjalan secara objektif. Sementara itu, hal kedua, semua masyarakat NTT berharap otoritas penegakan hukum bisa memaksimalkan kerja mereka agar pelaku juga bisa dikenai atau dijerat dengan hukuman maksimal. Dia menambahkan penyalahgunaan senjata api oleh aparat penegak hukum, apalagi sampai menewaskan masyarakat sipil, jelas patut dipandang sebagai kejahatan serius.
Kapolda NTT Irjen Pol Johannes Asadoma memastikan bahwa segala proses hukuman terhadap Bribtu ER akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kabid Humas Polda NTT Kombes Arya Sandi memastikan Bribtu ER anggota Polres Sumba Barat akan dikenai sanksi pidana akibat perbuatannya menembak temannya yang merupakan warga sipil di Kabupaten Sumba Barat. Hal ini disampaikannya berkaitan dengan hasil pemeriksaan dan gelar perkara yang dilakukan oleh Bida Propam Polda NTT dan Propam Polres Sumba Barat berkaitan dengan kasus itu. Arya Sandi mengatakan bahwa seusai hasil gelar perkara kena pasal 351 ayat 3 dan pasal 359 KUHP tentang pembunuhan dan penganiayaan berat. Arya Sandi mengatakan bahwa Bribtu ER menggunakan senjata api tanpa memperhatikan standar prosedur operasional. Selain itu, mengapa sehingga ER diberikan senjata? Karena ER sendiri bertugas di instansi lain di wilayah tersebut. ER diketahui telah bertugas sebagai Walpri Kajari Sumba Barat sejak September 2021 lalu. Bribtu ER terancam penjara 5 tahun atas perbuatannya. Pada awal tahun 2023 ada sejumlah kasus hukum yang melibatkan anggota kepolisian. Berikut deretan kasusnya. Belum lama ini ada oknum anggota Polri yang bercanda sembari menodongkan pistol. Namun, naas penodongan pistol tersebut berujung menewaskan temannya yang merupakan warga sipil. Awalnya seorang anggota polisi di Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, yakni Bribtu ER, bercanda sambil menodongkan pisau kepada temannya Ferdinandus Langobili. Kejadian itu berlangsung pada pukul 00.15 WITA. Sayangnya, aksi bercanda itu berujung maut. Awalnya sang teman yang diduga sedang terpengaruh minuman keras itu tengah bercanda. Kemudian Bribtu ER mengambil senjata pistol HS9 dan mengarahkan ke perut korban dan tak disangka senjata itu meletus. Menurut Kepala Bidang Humas Polda NTT Kombes Arya Sandi, kejadian itu sempat berupaya ditutupi oleh para saksi karena keterangannya berbeda. Arya Sandi juga menjelaskan penembakan itu berlangsung di perayaan ulang tahun di rumah yang berlokasi di Kelurahan Wailiang, Waika Bubak, Sumba Barat. Kasus hukum yang libatkan polisi di awal 2023 berikutnya adalah anggota polisi yang memiliki perilaku seksual menyimpang. Pasalnya, ia tega menjual istrinya kepada rekan sesama polisi. Anggota Satsabhara Polres Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Aibtu AR itu ditangkap oleh Propam Polda Jatim pada 3 Januari 2023. Pasalnya, muncul laporan Aibtu AR membiarkan istrinya disetubuhi rekan sesama polisi. Laporan itu berasal dari MH selaku sang istri. Menurut laporan, kejadian ini telah berlangsung sejak 2015 hingga 2020. Selain suaminya, ia juga melaporkan anggota lain, yakni Ibtu MHD atas tindak pidana pemerkosaan dan AKPH atas tindak pidana ITE dan kekerasan seksual. Seorang polisi berpangkat Kombes inisial YBK ditangkap pada Jumat 6 Januari 2023 pada pukul 15.36 WIB atas dugaan kasus tindak pidana narkoba. Hasil tes urin dinyatakan positif mengandung metamfetamin dan amfetamin. YBK ditangkap dengan seorang wanita di hotel dan kepolisian menyita barang bukti berupa sabu. Sabu itu terbungkus secara terpisah, yakni 0,5 gram dan 0,6 gram. Kasus berikutnya yang terjadi di tahun 2023 awal ini adalah adanya gratifikasi dan suap oleh anggota polisi. Perwira Polri AKBP Bambang Kayun Bagus PS atas dugaan gratifikasi dan suap dengan nilai total 56 miliar. Ketua KPK Filri Bahuri menyatakan Bambang menerima suap atas pemalsuan surat perebutan hak waris perusahaan kapal PT Arya Citra Mulia.
PT ACM bergerak di bidang kepemilikan, manajemen, dan operator kapal di wilayah perairan Asia Pasifik. Bambang diduga juga menerima suap dari 2 orang, yakni Emilia Said dan Hermansyah. Kedua pemberi telah ditetapkan sebagai tersangka. Itulah rangkuman berita terkait oknum polisi yang melakukan penembakan terhadap warga sipil. Saksikan rangkuman berita terupdate lainnya di News on Trending Suara.com.